Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eri Dwi Mulantika dengan NIM 105, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Materi pertama ada pemahaman dan jenis teknik. Jenis laporan keuangan ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Fungsi yaitu untuk mengetahui evaluasi kinerja, untuk mengidentifikasi resiko keuangan, untuk mengetahui perencanaan dan anggaran, untuk mengambil keputusan investasi, untuk mengambil keputusan pembiayaan. Macam-macam rasio keuangan, ada rasio portabilitas, likuiditas, solvibilitas, dan rasio aktivitas. Kelebihan dari rasio keuangan yaitu mudah dipahami, digunakan untuk perbandingan, digunakan untuk analisis kerja, dan mendeteksi masalah. Keterbatasan dari rasio keuangan adalah data historis, perbedaan metode akuntansi, konteks yang terbatas, dan juga faktor eksternal. Materi kedua yaitu teknik analisis laporan keuangan secara umum. Yang pertama, analisis vertikal atau statis. Kedua, analisis horizontal atau dinamis. Yang ketiga ada analisis DuPont. Yang keempat ada analisis tren. Dan kelima ada analisis cash flow. Dan yang terakhir ada analisis rasio keuangan. Materi ketiga ada analisis laporan keuangan cabang likuiditas. Tujuannya yaitu untuk menilai kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek dan mengevaluasi kesehatan keuangan, mengidentifikasi resiko likuiditas, dan membantu dalam perencanaan keuangan. Manfaatnya yaitu informasi untuk kreditor dan investor, dan meningkatkan pengelolaan aset, deteksi masalah potensial, evaluasi performa keuangan jangka pendek, dan basis untuk perencanaan keuangan. Selanjutnya ada macam-macam rasio likuiditas. Rasio lancar dan rasio cepat, rasio kas, dan operating cash flow ratio, dan yang terakhir ada cash conversion cycle. Selanjutnya ada materi keempat yaitu analisis laporan keuangan cabang solvabilitas. Manfaatnya yaitu penilaian resiko utang, evaluasi kesehatan keuangan jangka panjang, panduan untuk keputusan pendanaan, membantu analisis struktur modal, informasi untuk kreditor dan investor, penilaian stabilitas operasional, peringatan dini terhadap masalah keuangan, dan mendukung perencanaan strategis. Macam-macam rasio solvibilitas ada 6, yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. 2, ada rasio utang atau debt ratio. 3, ada rasio ekuitas atau equity ratio. Yang keempat ada rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio. Yang kelima ada rasio arus kas terhadap utang atau cash flow to debt ratio. Yang keenam ada rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas atau long term debt to equity ratio. Materi kelima ada analisis laporan keuangan cabang aktivitas. Yang manfaatnya yaitu ada pemantau efisiensi, yang kedua ada pengambilan keputusan, yang ketiga pengendalian biaya, yang keempat ada peningkatan kinerja. Macam-macam dari rasio aktivitas dibagi menjadi 2, yaitu ada rasio putaran dan rasio periode. Rasio putaran tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rasio putaran persediaan atau inventory turnover ratio. Yang kedua ada perputaran piutang atau account receivable turnover ratio. Yang ketiga ada perputaran aset atau asset turnover ratio. Yang terakhir ada perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio. Dan di rasio periode sendiri itu dibagi menjadi 2, ada periode persediaan atau day sales inventory. Kedua ada periode utang atau day sales outstanding. Selanjutnya ada materi keenam yaitu analisis laporan laba kotor. Berikut ada beberapa manfaat dari analisis laba kotor. Yang pertama untuk mengevaluasi efisiensi operasional, yang kedua untuk memantau kinerja keuangan, yang ketiga untuk identifikasi peluang peningkatan efisiensi, yang keempat ada perencanaan strategis. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor ada harga jual pokok atau jasa, yang kedua ada biaya produksi,
Tiga, ada efisiensi operasional. Yang ketiga, ada volume penjualan. Yang keempat, ada persediaan. Yang kelima, ada harga pokok penjualan atau HPP. Dan yang keenam, ada biaya overhead. Dan yang terakhir, ada perubahan biaya bahan baku. Materi ketujuh ada analisis laporan cabang portabilitas. Rasio portabilitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset penjualan dan juga ekuitasnya. Dengan kata lain, rasio portabilitas mengukur seberapa untung perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Ada beberapa manfaat dari rasio portabilitas. Yang pertama, untuk penilaian kinerja keuangan. Yang kedua, untuk perbandingan dengan industri atau kompetitor. Yang ketiga, untuk evaluasi efektivitas manajemen. Yang keempat, ada daya tarik bagi investor. Dan yang kelima, ada analisis kelayakan investasi. Yang keenam, ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, ada pemantau kesehatan keuangan. Selanjutnya, ada macam-macam rasio portabilitas. Yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Yang kedua, ada margin laba operasional atau operating profit margin. Yang ketiga, ada margin laba bersih atau net profit margin. Yang keempat, ada return on sales ROS. Yang kelima, ada return on equity atau ROE. Yang keenam, ada return on asset atau ROA. Materi ke-8 ada rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan bank. Rasio ini membantu dalam memahami kesehatan, efisiensi, dan portabilitas bank, serta resiko yang akan dihadapi oleh bank. Beberapa jenis dari rasio keuangan bank yang umum digunakan antara lain yaitu rasio likuiditas, rasio portabilitas, rasio solvabilitas, rasio efisiensi, rasio risiko, rasio pertumbuhan, rasio konsentrasi, rasio likuiditas internasional. Materi ke-9 yaitu modal kerja. Modal kerja juga dikenal sebagai working capital, adalah sebuah daya kegunaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Jenis-jenis dari modal kerja. Modal kerja terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu modal kerja asal-usul dan modal kerja fungsi. Modal kerja asal-usul dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja internal dan juga modal kerja eksternal. Sedangkan modal kerja berdasarkan fungsi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja operasional, dan yang kedua, modal kerja investasi. Selanjutnya, ada tujuan dari modal kerja. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua, untuk menjaga likuiditas. Yang ketiga, untuk mendukung pertumbuhan. Yang keempat, untuk mengelola resiko. Yang kelima, untuk meningkatkan portabilitas. Selanjutnya, ada materi ke-10, yaitu analisis laporan keuangan perkreditan. Kredit adalah perjanjian pinjaman uang atau barang antara dua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur sebagai pihak yang memberi kredit dan debitur sebagai pihak yang menerima kredit. Kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan harapan bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga dalam jangka waktu yang tertentu. Berikut ada beberapa fungsi dari kredit. 1. Untuk mendorong konsumsi. 2. Untuk mendorong investasi. 3. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. 4. Memungkinkan ekspansi bisnis. 5. Menyediakan likuiditas. 6. Merangsang inovasi. 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan 8. Untuk mengurangi resiko bisnis. Macam-macam kredit. Ada 1. Kredit tanpa agunan, kredit konsumen, kredit produktif, kredit pendidikan, kredit properti, kredit konstruksi, kredit mikro, dan kredit berbasis aset. Yang terakhir yaitu materi 11 yang membahas tentang break even point atau BEP atau titik pulang pokok adalah teknik perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui berapa banyak produk atau jasa yang harus dijual agar pendapatan sama dengan biaya produksi dan operasional. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari analisis BEP. 1. Untuk mengetahui titik pulang pokok usaha. 2. Mengetahui jumlah unit yang harus diproduksikan atau dijual agar tidak mengalami kerugian.
3. Menghitung semua biaya produksi, mulai dari biaya tetap hingga biaya variabel. 4. Menentukan perhitungan keuntungan. 5. Menambah margin profit untuk menghasilkan laba. 6. Membantu perusahaan menentukan langkah untuk berkembang dan maju. 7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perusahaan. Dan 8. Menjadi pedoman penting bagi pengusaha. Batasan BEP ada 2, yaitu asumsi dasar dan juga sederhana. Selanjutnya ada kelemahan analisis BEP. Yang pertama, tidak mengakomodasi perubahan biaya. Yang kedua, tidak mengukur resiko. Yang ketiga, tidak mengukur efisiensi operasional. Sekian ringkasan materi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.